Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori komunikasi Society of Spectacle. Jadi Society of Spectacle ini atau masyarakat tontonan ini itu keadaan dimana saat kita mempertontonkan kehidupan kita kepada followers kita, kepada halayak gitu yang memfollow kita, entah itu keluarga, entah itu teman, sahabat, saudara, dan mereka tuh menonton kita. Dan menurut The Gay Board, yang menontonkan itu, yang mempertontonkan itu disebut sebagai performer, sementara yang menonton itu disebut spectator. Nah, kalau misalkan zaman dulu itu biasanya masyarakat biasa yang bukan kalangan artis tidak bisa masuk TV itu hanya sebagai spectator saja. Namun di zaman sekarang yang mana sudah canggih dan sudah banyak platform media sosial, kita itu sudah tidak lagi hanya sebagai spectator, tetapi kita bisa menjadi performer sekaligus spectator. Di saat kita menonton story orang lain, updatean orang lain, di situ kita menjadi spectator. Tapi di saat kita meng-share kegiatan kita kepada orang lain, itu kita menjadi performer. Nah, jadi bisa banget dibilang di zaman sekarang ini itu kita adalah spectator sekaligus performer. Wow. Lalu apa sih dampak baik buruknya? Nah, dampaknya itu ada dua nih, ada positif ada negatif. Nah, kalau misalkan positifnya itu kita tuh bisa dijadiin motivasi gitu loh. Apa yang kita tonton itu bisa kita jadiin motivasi buat kehidupan kita sendiri. Misalkan kita menonton orang yang dia pintar, baik hati, lalu suka menolong. Nah, maka tanpa sadar kita pasti ingin menjadi orang itu kan, seperti itu. Nah, kita akan berusaha melakukan hal-hal apa yang dia lakukan, walaupun hasilnya itu tidak akan mungkin 100% menjadi dia, seperti dia, tapi setidaknya kita sudah berusaha menjadi yang lebih baik. Lalu kita bisa mengekspresikan diri kita dengan bebas. Kalau zaman dulu kita mengekspresikan diri itu dengan tulisan di buku diary, atau kita cerita ke teman, kita main sama teman. Nah, kalau di zaman sekarang nih, kita lebih bisa mengekspresikan diri kita ke audiens yang lebih banyak gitu, ke halayak yang lebih luas melalui platform media sosial ini. Lalu kita juga bisa influence orang lain supaya dia tuh mengikuti apa yang kita mau. Tentunya harus hal-hal yang positif. Contohnya seperti di zaman sekarang, ini masker itu hal yang sangat penting, dan kita tuh bisa menyuarakan kalau masker itu penting, kemana-mana pakai masker dan lain-lain, dan itu sangat bagus dan dapat membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini. Lalu dampak negatif yang ditimbulkan itu ada, misalkan kan tadi kita menginfluence. Nah, menginfluence sendiri itu ada kita menginfluence seseorang ke dampak positif, yang hal positif, dan bisa juga ke yang negatif. Misalkan kita melakukan buang sampah sembarangan, lalu yang melihat kita akan berpikir seperti ini, kok dia membuang sampah sembarangan tapi fine-fine aja. Nah, itu takutnya orang yang melihat kita itu hanya melihat dan menirukan tanpa menyaring tindakan kita itu benar atau tidak. Kesenjangan sosial juga semakin terasa. Contohnya seperti ini, orang kaya akan menunjukkan hal-hal yang mereka punya, dan pastinya hal-hal tersebut tidak semua orang bisa milikin gitu. Contohnya mungkin seperti mobil, itu rata-rata kan menengah ke atas yang memilikinya kan. Dan di sini juga dampak negatif lainnya itu bisa jadi ajang pamer. Karena kita memiliki platform media sosial, dia pengen aku nunjukin apa yang aku bisa tapi orang lain gak bisa. Tapi hal-hal yang kurang baik seperti harta. Oke, kita sekarang lanjut ke teori CMM atau Coordinate Management of Meaning. Apa sih CMM ini? CMM ini adalah teori di mana kita itu menjadi sutradara hidup kita. Teori ini itu dikemukakan oleh Bennett dan Vernon Cannon. Jadi bagi mereka itu, komunikasi itu memiliki aturan, dan aturan itu bisa membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Teori ini tuh mengemukakan bahwa kita itu sebagai sutradara hidup kita. Misalnya contoh gampang gini,
saya ditanya, Ayu, apakah kacang mede baik untuk kita, baik dikonsumsi untuk kita dan tubuh kita? Karena saya tidak mengetahui teori tentang kacang mede atau semacamnya, saya tidak tahu itu buruk atau baik untuk diri kita, maka saya akan mengalihkan pembicaraan. Karena apabila saya tetap menjawab pertanyaan tersebut, saya akan terlihat seperti orang yang kurang berilmu. Padahal ya karena memang saya tidak mempelajari hal tersebut, maka di situ saya akan mengalihkan seperti itu, lihat di sana ada kerumunan apa ya, ayo lihat. Maka sang komunikator yang tadi mengajak saya berbicara, dia akan teralih pikirannya, lalu kita fokus ke kerumunan yang saya arahkan tadi. Kurang lebihnya contohnya seperti itu, dan apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.